pilkada Jawa Barat itu seperti apa? Saat ini sedang dibahas dan saya berharap ini betul-betul bisa menyelesaikan permasalahan LGBT di Jawa Barat. Kami pemerintah Provinsi Jawa Barat berkomitmen untuk memberantas seluruh praktik-praktik LGBT di Jawa Barat. Urgensinya seperti apa di Jawa Barat? Urgensi di Jawa Barat sendiri seperti apa? Ya, sudah sangat memprihatinkan karena ini sudah merambah semua kalangan, ya, semua kalangan, ASN, TNI, Polri, dan juga generasi muda kita. Saya berharap dengan keluarnya nanti Perda tentang LGBT di Jawa Barat ini bisa menjadi acuan kita untuk melarang semua tempat di wilayah Jawa Barat tidak ada lagi ruang untuk LGBT. Untuk sektor pendidikannya seperti apa Pak pencegahannya Pak nanti? Pencegahannya kita akan edukasi, kita berikan pemahaman-pemahaman kepada mereka dan juga kita akan berikan sanksi yang tegas juga kepada pelaku dari LGBT tersebut. Ya, sehingga ada efek jera dan tidak ada lagi generasi muda yang mengikuti LGBT tersebut. Jadi gini, kita harus jujur ya, saya harus jujur bahwa memang Indonesia ya untuk menerima LGBT di Republik Indonesia, masyarakat Indonesia belum saatnya, belum siap. Kita jujur ya, bahwa rakyat Indonesia, rakyat ya dalam konteks ini masyarakat, entah lo agama apa, suku apa, di Indonesia ini belum saatnya untuk bisa menerima LGBT. Tetapi hak dia sebagai warga negara Indonesia, hak untuk mendapatkan pekerjaan, hak untuk mendapatkan pendidikan, hak untuk mendapatkan penghidupan yang layak sebagaimana warga negara harus dijamin oleh negara. Tapi bahwa mereka harus diterima oleh negara dalam konteks regulasi menetapkan mereka sebagai kelompok komunitas yang sah, itu belum. Saya Menteri HAM, saya sudah survei 12 tahun. Hasil survei saya menunjukkan bahwa komunitas agama, suku, ras di Indonesia belum bisa menerima LGBT. Ini hasil survei dan saya bukan baru saya ngomong. Itu sudah dari 2012. Saya sudah sampaikan soal itu. Menerima mereka belum, tapi hak mereka untuk pekerjaan, penghidupan yang layak, upah, gaji, hak-hak yang melekat kepada mereka sebagaimana warga negara Republik Indonesia boleh. Ya kan mereka juga punya KTP. Mereka juga warga negara Indonesia. Boleh. Tapi kalau memperjuang pengakuan atas status mereka sebagai LGBT, mungkin belum. Belum saatnya. Belum saatnya, tapi nanti akan. Ya saya nggak tahu. Ingat ya, di Malaysia, di negara-negara yang maju, itu nanti akan kan gini, suatu saat bisa ya, bisa tidak. Tapi ya kalau masyarakat Indonesia suatu saat sudah 1 miliar orang, apakah 1 miliar orang mampu menerima? Saya pikir masyarakatnya masih belum. Oke, ada lagi? Tidak ada ya? Atau perlu lagi tambahan? Oh, ini terakhir. Ini yang penting. Di berbagai media sosial, di media kita lihat di Instagram, di YouTube, di Twitter, X ya, itu seringkali Menteri HAM _2 berkomentar terkait Israel. Saya tidak pernah komentar soal Israel. Terkait Iran, saya tidak pernah komentar soal Iran. Terkait MBG dihukum mati, saya tidak pernah kasih komentar.
terkait Hidayat di Bandung. Saya tidak pernah kasih komentar. Hampir semua komentar-komentar yang tidak lewat X saya atau melalui media seperti ini itu hoax. Saya pastikan hoax. Nah, kalau media sih udah tahu ya, terima kasih tidak pernah muat. Tapi yang lain kan juga viral sampai jutaan orang tuh. Ini yang Hidayat di Bandung ini, itu sudah saya lihat tuh sekitar berapa juta orang. Itu seakan-akan saya kasih komentar ya bahwa mari budayakan untuk menyampaikan kebenaran. Karena kalau kita menyebarkan berita bohong itu sama dengan merendahkan harga diri kita sendiri, karena kita sebagai seorang penjahat kita sendiri melakukan pembohongan publik dengan merekayasa kata-kata orang lain seakan-akan itu untuk membangun pencitraan negatif terhadap seseorang. Bagi saya tidak akan pernah memproses hukum. Ya biarkan aja, silakan sesuka-sukanya, tapi sebaiknya yang bermartabat ya. Kalau ke Natalius mungkin sudah capek kali ya, bosan. Itu ada seseorang juga yang bikin video di Instagram sampai 20 lebih yang menyerang saya semua. Saya nggak pernah respon. Akhirnya dia sendiri yang menyerah sendiri. Seorang ya nggak perlu saya sampaikan nanti kepala besarnya. Oke ya, begitu ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I love you. I love you. I love you. I love you. Nah, ini yang diviralkan lebih enak. Iya kan? Karena kekeringan sekarang itu, kekeringan cinta. Terkait dengan hubungan transendental antara manusia dan Tuhan, baik dan buruk. Nah, mental itu terkait dengan disiplin, rajin, tanggung jawab, objektif, imparsial, cekatan. Nah, itu mental. Oleh karena itulah yang diinginkan, diharapkan ke depan itu bukan pendidikan fisik. Bukan pendidikan fisik, tapi pendidikan mental yang pendidikan mental yang mental militer. Mental militer itu adalah 1, rajin, 2, tanggung jawab, 3, cekatan, kerja cepat, kerja objektif, anti korupsi, disiplin tinggi. Sebenarnya yang dibutuhkan itu di situ. Bukan persoalan pelatihan seperti semi militer atau sekolah-sekolah pendidikan dasar militer. Saya pikir itu tidak terlalu penting. Karena gereja Katolik, maaf ya, gereja Katolik 2000 tahun bertahan ini karena dia menerapkan komando sistem bersifat militer. Disiplin, cekatan, tanggung jawab, cepat, objektif, imparsial, jujur, adil. Itu dia sistem organisasinya, sistemnya seperti sistem militer. Nah, itu sebenarnya bukan militernya, bukan pelatihan militernya, bukan angkat senjatanya, bukan untuk mau perang. Memang kalaupun juga mereka itu dipersiapkan untuk ada cadangan untuk masa yang akan datang, ya janganlah ya, jangan. Saya pikir saya dalam konteks kooperasi desa ya, KDMP itu mungkin persoalan untuk pelatihan fisik yang bersifat militer ya, latihan dasar militernya itu sebaiknya tidak boleh ditiadakan. Sebaiknya kan saya bilang evaluasi. Kalau gini program yang sedang berjalan itu evaluasi, ongoing process to achieving of human rights standard. Jadi sedang proses menuju standar-standar yang paling tertinggi dalam konteks hak asasi manusia. Sedang dalam proses itu adalah harus dilakukan evaluasi. Ya, sedang dalam proses itu harus dilakukan evaluasi.
Untuk itulah kalau saya rekomendasi saya pendidikan fisik militer sebaiknya diusahakan tidak boleh. Tapi mental dan karakter kerja seperti disiplin, rajin, cekatan, tanggung jawab boleh. Yang tadi saya bilang itu, organisasi gereja Katolik bertahan 2000 tahun. Dia menerapkan komandonya komando yang bersifat militeristik. Ini saya nggak bohong loh. Saya nggak bohong. Militeristik dia, komandonya. Sehingga berjalan dan sampai sekarang 2000 tahun masih utuh, kuat. Ya. Kenapa? Kalau sifat-sifatnya boleh. Tapi kalau untuk latihan dasar militer, saya pikir mungkin tidak relevan. Apalagi masyarakat Indonesia seperti ini, mereka lebih suka dididik untuk tanggung jawab. Saya pikir itu ya. Kalau saya kematian ini harus diusut. Tidak bisa dibiarkan, tidak boleh mengabaikan. Karena sekalipun nanti pendidikan dasarnya dievaluasi, itu tidak berarti menghilangkan proses pencarian keadilan terhadap mereka yang korban. 5 orang meninggal itu nyawa manusia ya. Sekalipun 1 orang itu nyawa manusia. Kita tidak bisa kuantifikasi soal itu. Tapi bahwa ini peristiwa yang serius, untuk itu harus cari mengapa terjadi. Mengapa mereka meninggal? Kenapa mereka meninggal? Apa yang menyebabkan mereka bisa meninggal? Untuk itu lakukan evaluasi, lakukan pemantauan, penyelidikan. Dan saya sudah perintahkan staf saya untuk cek juga supaya apa? Nanti supaya tidak boleh terulang kalau tindakan dan perbuatan yang sama pada masa yang akan datang. Kalau ada disebabkan oleh, kalau umpamanya disebabkan oleh ada kelalaian faktor manusia, diproses juga. Tidak boleh biarkan. Kalau ada orang yang menyebabkan, misalnya akibat disebabkan ada orang lain yang menyebabkan kematian pada orang lain, proses. Tidak boleh abaikan. Belum kan? Kita belum melihat kan. Ya, saya baru perintahkan untuk staf saya untuk cek baru 2 hari lalu. Jadi nanti cek, setelah itu kita lihat. Ya. Sebenarnya yang begini ini yang tugasnya Komnas HAM. Ya, tapi tidak apa-apa. Kementerian HAM kan juga perlu kita lakukan mendorong kepastian adanya keadilan. Negara punya, pemerintah itu punya tanggung jawab. Seperti yang kita bicara hari ini dengan kalian bersama saya soal 5 orang meninggal, itu merupakan bagian dari bagaimana kepastian negara atau pemerintah menghadirkan keadilan bagi rakyat. Jadi kita tidak bisa limpahkan lembaga-lembaga yang diberi kewenangan otoritas oleh negara seperti Komnas HAM bergerak sendiri tanpa negara diam. Ini negara ikut aktif untuk mengungkap seluruh peristiwa-peristiwa di Republik Indonesia selama Prabowo. Ingat, Andre Yunus siapa yang bongkar duluan? Yang bilang premanisme siapa? Saya. Presiden bilang terorisme. Semua ini waktu ini Tempo kepala babi, saya duluan datang ke kantor. Berbagai peristiwa, semua peristiwa-peristiwa yang dihadapi rakyat Indonesia di mana negara atau pemerintah seringkali hadir duluan. Ya, ini karena kita mau menghadirkan keadilan. Jadi kita tidak mau melimpahkan keadilan itu kepada lembaga-lembaga yang diberi otoritatif kewenangan oleh negara seperti Komnas HAM. Negara pun ikut bertanggung jawab menghadirkan keadilan. Negara dalam hal ini pemerintah. Saya pikir begitu. Ada lagi? Ya. Gay itu jangan. Aduh. Ya Allah. Ampun. Gay gimana gay?
ada anaknya juga Pak. Nah tapi dicabut lagi sama si homoseksual ini foto anaknya, terus dia menceritakan tentang parenting sesama jenis laki-laki. Nah, kalau dari kacamata homoseksual seperti apa? Jadi gini, kita harus jujur ya, saya harus jujur bahwa memang Indonesia ya untuk menerima LGBT di Republik Indonesia, masyarakat Indonesia belum saatnya, belum siap. Kita jujur ya, bahwa rakyat Indonesia, rakyat ya dalam konteks ini masyarakat, entah lo agama apa, suku apa, di Indonesia ini belum saatnya untuk bisa menerima LGBT. Tetapi hak dia sebagai warga negara Indonesia, hak untuk mendapatkan pekerjaan, hak untuk mendapatkan pendidikan, hak untuk mendapatkan penghidupan yang layak sebagai warga negara harus dijamin oleh negara. Tapi bahwa mereka harus diterima oleh negara dalam konteks regulasi menetapkan mereka sebagai kelompok komunitas yang sah, itu belum. Saya Menteri HAM, saya sudah survei 12 tahun. Hasil survei saya menunjukkan bahwa komunitas agama, suku, ras di Indonesia belum bisa menerima LGBT. Ini hasil survei dan saya bukan baru saya ngomong. Itu sudah dari 2012. Saya sudah sampaikan soal itu. Menerima mereka belum, tapi hak mereka untuk pekerjaan, penghidupan yang layak, upah, gaji, hak-hak yang melekat kepada mereka sebagaimana warga negara Republik Indonesia boleh. Ya kan mereka juga punya KTP. Mereka juga warga negara Indonesia. Boleh. Tapi kalau memperjuang pengakuan atas status mereka sebagai LGBT mungkin belum saatnya. Ya saya nggak tahu. Ingat ya, di Malaysia, di negara-negara yang maju itu nanti akan kan gini, suatu saat bisa ya, bisa tidak. Tapi ya kalau masyarakat Indonesia suatu saat sudah 1 miliar orang, apakah 1 miliar orang mampu menerima? Saya pikir masyarakatnya masih belum. Oke, ada lagi? Tidak ada ya?